Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nurul Aktavianingrum. Nah, hari ini kita akan belajar tentang seni budaya. Nah, materi yang akan kita belajar adalah materi seni tari. Nah, sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kan kita masih belajar daring. Posisinya adalah sekarang kita masih dalam masa pandemi. Nah, jangan lupa cuci tangan dan selalu jaga kebersihan, dan jangan lupa pakai masker setiap kalian keluar rumah. Tidak lupa juga kalian harus makanan yang bergizi, bukan makanan jajanan sembarangan ya. Nah, kira-kira sekarang kita akan belajar apa sih? Ya, materi yang akan kita belajar adalah seni tari, yaitu unsur, ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Nah, itu adalah materi kita. Tapi sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian ruang pada gerak tari. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebenarnya apa sih KD atau kompetensi dasar pada materi ini? Kompetensi dasarnya adalah memahami gerak tari berdasarkan unsur, ruang, waktu, dan tenaga. Ya, itu adalah kompetensi dasar kita. Dan indikatornya apa? Indikatornya adalah mengidentifikasi ruang pada gerak tari, dan yang kedua adalah menjelaskan pengertian ruang pada gerak tari. Nah, itu adalah indikatornya. Jadi setelah kamu tahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dan juga sudah tahu indikator pada pelajaran kita pada hari ini, maka sudah siapkah kita untuk belajar? Ya, tetap semangat. Kita harus selalu belajar dimanapun dan kapanpun kita berada, walaupun kita tidak bisa tatap muka secara langsung di kelas seperti biasanya. Ya. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kalian agar lebih tahu kira-kira kita mau belajar apa ya, perhatikan dulu gambar yang ada di sini. Ya, ini adalah ada 3 gambar. Kalian perhatikan. Kira-kira ini termasuk unsur apa ya? Ada yang sudah tahu atau sudah pernah baca sebelumnya? Nah, ketiga gambar ini adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kira-kira apa ya? Nah, sebelum kita belajar lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu pengertian tentang seni tari. Seni tari merupakan salah satu cabang seni ya. Jadi cabang seni itu ada 4. Ada seni rupa, seni musik, seni tari, dan seni teater. Nah, itu adalah cabang seni. Dan juga seni tari adalah elemen utamanya adalah gerak. Jadi gerak itu adalah menjadi media dasar dalam kita melakukan seni tari. Nah, jadi gerakan-gerakan pada seni tari itu adalah gerakan-gerakan yang sudah diperindah atau distilasi. Nah, kalau misalkan gerakan-gerakan yang biasa itu apa namanya? Itu adalah termasuk dinamakan gerak wantah atau gerakan keseharian, itu namanya gerak wantah. Nah, di dalam seni tari itu ada 2 jenis gerak ya. Yang pertama ada gerak murni, dan yang kedua ada gerak magnawi. Kira-kira apa ya gerak murni itu? Dan gerak magnawi itu apa ya? Ya, gerak murni adalah gerakan seni tari yang tidak memiliki makna. Dalam artian begini, gerakan itu indah, bagus, tapi tidak ada makna yang terkandung. Jadi kita hanya melihatnya itu sebuah keindahan. Nah, sedangkan kalau gerak magnawi adalah gerakan itu selain itu kita melihatnya itu indah, bagus, tapi gerakan itu juga memiliki makna yang harus disampaikan kepada penontonnya. Nah, seperti itu. Jadi gerakan tari itu ada 2, ada gerak murni dan juga gerak magnawi. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih gerakan-gerakan seni tari itu yang seperti apa
Nah, di dalam seni tari itu ada dua unsur, ada unsur utama dan satunya ada unsur pendukung. Nah, kalau unsur utama yaitu ada wiraga, wirama, wirasa, dan wirupa. Nah, kalau wiraga adalah unsur yang berhubungan dengan gerak. Jadi gerak penari itu adalah bagaimana penari membawakan gerak, geraknya itu indah, lurus, atau bagaimana itu adalah termasuk dalam unsur wiraga. Yang kedua ada unsur wirama. Nah, kalau unsur wirama itu adalah kesesuaian gerak penari dengan musik. Jadi jangan sampai geraknya tidak sesuai dengan musik, nanti jadi tidak klop, tidak bagus, tidak indah kayak gitu ya. Nah, makanya itu ada unsur wirama, kesesuaian gerak penari dengan musik. Nah, yang selanjutnya ada wirasa. Apa itu wirasa? Jadi dalam membawakan tarian itu seorang penari harus memiliki rasa. Apa itu rasa? Penghayatan. Jadi dalam gerak itu juga harus menghayati, bukan hanya bergerak, bukan hanya sesuai dengan musik, tapi harus menghayati sehingga penonton yang melihat itu terbawa arus, mengikuti arus atau paham maknanya. Kalau itu gerak maknawi, berarti karena penghayatan si penari sehingga penonton tahu apa yang dibawakan oleh penari itu. Nah, itu adalah wirasa, penghayatan ya. Nah, selanjutnya adalah wirupa. Wirupa itu apa? Nah, penampilan di atas panggung yang bisa kita lihat semuanya, dari gerak, dari keindahan, dari kostum, dari tata pentas, dari semua yang kita lihat itu adalah wirupa. Jadi semua yang ada di atas panggung itu adalah wirupa. Jadi unsur utama tadi ada apa saja? Ada wiraga, gerak, berhubungan dengan gerak; wirama, berhubungan dengan keselarasan dengan musik; ada wirasa, penghayatan; yang juga ada wirupa, ya, penampilan secara umum. Nah, itu adalah unsur utama seni tari. Dan juga ada juga nih unsur pendukung. Kira-kira didukung oleh apa saja ya? Nah, yang pertama adalah iringan. Ya, iringan seni tari. Jadi menampilkan tari itu kan ada iringannya. Ada iringan tuh berupa musik atau berupa apa. Nanti ada kalian belajar lagi nih. Nanti iringan tuh ada iringan internal, eksternal. Apa itu internal? Apa itu eksternal? Kalau eksternal adalah iringan yang datangnya dari luar penari. Ada dari alat musik, itu namanya iringan eksternal. Dan yang kedua ada iringan internal, yaitu dari tubuh penari. Pernah lihat tari saman sebelumnya? Ya, tari saman itu kan banyak menggunakan tepukan tubuh. Nah, itu berarti iringannya adalah internal. Nah, seperti itu adalah iringan penari. Dan yang kedua adalah tema. Nah, kenapa tema mendukung? Ya, jadi bagaimana sebuah tarian itu adalah dapat kita lihat tarian itu mengandung tema apa? Tema apa yang dibawakan oleh tarian itu? Nah, itu adalah tema. Dan yang selanjutnya, yang ketiga ada tata rias dan busana. Kenapa mendukung? Tariannya indah, temanya bagus, tapi juga harus riasannya mencerminkan gitu. Ya, itu adalah unsur pendukung. Nah, ada juga nih termasuk unsur pendukung namanya ada properti. Apa itu properti? Yaitu alat atau benda yang digunakan oleh penari. Ruang pentas itu apa? Mendukung tidak ya? Mendukung tentu. Apa saja yang dibutuhkan di atas pentas? Nah, itu adalah unsur pendukung dari seni tari. Nah, jadi ada unsur utama dan juga ada unsur pendukung. Unsur utama tadi sudah ada wiraga, wirasa, wirama, dan wirupa. Nah, kalau unsur pendukung ada iringan, tema, tata rias dan busana, dan juga ada properti, dan juga ada ruang pentas. Nah, itu adalah unsur pendukung seni tari. Nah, di dalam seni tari itu ada elemen dasar. Elemen dasarnya apa ya? Ada unsur ruang, waktu, dan tenaga. Nah, itu adalah elemen dasar seni tari. Nah, elemen ruang dalam tari itu ada apa saja ya? Nah, kalau ruang dalam pada gerak tari ini adalah tentunya berhubungan dengan ruang gerak. Ya, ruang gerak adalah ruangan yang tercipta karena gerakan yang dilakukan oleh penari. Nah, jadi seorang penari itu kalau misalkan bergerak itu akan menciptakan ruangan namanya ruang gerak. Jadi ruang geraknya itu butuhnya seberapa. Nah, seperti itu. Dan juga kalau ruang gerak itu misalkan penari bergerak namun dia diam. Dia melakukan ruang gerak tapi namanya ruang gerak apa?
pribadi. Iya, penari tidak berjalan atau bergerak, itu bergerak tapi di tempat, namanya bergerak di dalam ruang pribadi. Nah, kalau penari itu misalkan berjalan berkeliling panggung atau maju ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, berputar, nah itu berarti penari melakukan gerakan di ruang umum. Jadi ada ruang pribadi dan juga ruang umum. Nah, itu ruangannya ya. Nah, dan juga ada ruang gerak. Nah, ruang gerak itu bisa juga itu ada 3 jenis yang harus kita amati. Yang pertama ada volume gerak, besar kecilnya gerakan, ya. Yang kedua ada level, tinggi rendahnya gerakan. Nah, yang ketiga ada pola lantai, jadi arah hadap, bergerak, bentuk polanya seperti apa. Nah, itu termasuk ke dalam ruang dalam tari. Nah, volume yang pertama ada volume gerak itu ada 3. Ada volumenya luas, ada volume luas, ya, volume luas, dan juga ada volume sedang. Nah, ada volume sempit. Nah, iya. Nah, volume dalam tari, kalau misalkan volumenya itu luas, berarti bergeraknya itu luas ya, seperti membuka tangan lebar, itu adalah volume luas. Dan juga yang kedua ada volume sedang. Ada volume sedang berarti membuka tidak selebar yang gerakan yang pertama, itu volume sedang. Yang ketiga ada volume sempit, volume gerak sempit. Nah, jadi bergerak tapi masih menyempit ke badan, itu namanya volume gerak sempit. Nah, seperti itu. Nanti akan kalian lebih paham lagi jika kalian menonton video, tapi setelah penjelasan ini ya. Nah, tadi volume gerak ya, ada 3, ada volume luas, sedang, dan sempit. Nah, yang ketiga nih, yang kedua maaf, yang kedua ada level gerak. Nah, ada level tinggi, level rendah, dan juga ada level sedang. Nah, level tinggi yang seperti apa ya? Level tinggi itu adalah bukan karena orangnya tinggi lalu dia levelnya tinggi, bukan. Terus lalu orangnya pendek lalu dia selalu bergerak di level rendah, bukan ya. Jadi level tinggi adalah semakin penari menjauhi lantai, maka itu disebut dengan level tinggi. Contohnya apa? Menjinjit, melompat. Nah, itu adalah level tinggi. Nah, yang kedua ada level sedang. Level sedang itu yang seperti apa ya? Nah, level sedang itu adalah penari yang dinamis ke kanan dan ke kiri, tapi dia berdiri. Berdiri dalam artian tidak menggulung atau tidak lompat, tidak jinjit, dan juga tidak merunduk, tapi berdiri. Ya, itu setara dengan lantai. Nah, itu maksud saya kakinya itu nampak di lantai, berdiri seperti biasa, tapi dalam posisi penari. Nah, itu bergerak kanan kiri. Nah, itu penari melakukan level sedang. Ya, kalau tadi tinggi itu melompat, menjinjit, itu level tinggi. Kalau level sedang itu ya berdiri seperti biasa. Nah, kalau level rendah itu apa ya, Bu ya? Nah, kalau level rendah itu adalah penari melakukan gerakan semakin dekat dengan lantai. Contohnya apa? Duduk, jongkok, bahkan berguling. Nah, itu termasuk ke dalam level rendah. Nah, jadi level dalam tari itu ada 3 ya. Yang pertama ada level tinggi, yang kedua ada level sedang, dan yang ketiga ada level rendah. Nah, itu adalah level dalam tari. Oke, sudah paham kalian sampai sini? Tadi kita belajar apa? Volume gerak sudah, dan level gerak. Oke, yang ketiga ada pola lantai. Apa sih pola lantai itu? Pola lantai adalah pola atau bentuk yang terbentuk karena gerak nari. Ya, kalau misalkan banyak ya, tapi kalau sendiri kan nggak bisa bentuk pola, Bu. Tentu bisa. Contohnya dengan apa? Arah hadap ke depan, ke kanan, atau ke kiri. Nah, itu adalah pola lantai. Atau penari tunggal berputar. Nah, itu adalah pola lantai. Jadi bukan berarti pola lantai polanya bisa dibentuk karena orangnya banyak, tidak. Tapi arah hadap juga termasuk pola lantai. Kalau misalkan orangnya banyak, membentuk pola, misalkan membentuk garis V
dengan 5 orang penari, satu di depan lalu berjajar sehingga membentuk V atau ke depan. Nah, itu juga pola lantai. Nah, jadi ruang dalam tari itu seperti itu ya. Jadi yang pertama, kalau misalkan bergerak di tempat pribadi namanya ruang pribadi. Kalau bergerak maju mundur keliling kanan ke kiri itu namanya ruang umum. Dan juga ada ruang geraknya lagi, ada volume gerak, ada level gerak, dan juga ada pola lantai. Nah, sekarang biar kamu lebih paham tentang ruang dalam gerak tari, silahkan perhatikan video yang ada di samping. Ruang dalam tari ada ruang pribadi dan juga ruang umum. Ruang dalam tari ada volume gerak, ada level gerak, dan juga ada pola lantai. Nah, sekarang akan praktikan volume gerak luas. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Nah, itu adalah volume gerak luas. Sekarang volume gerak sedang. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Nah, itu adalah volume gerak sedang. Sekarang volume gerak sempit. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Nah, itu adalah volume gerak sempit. Sekarang saya akan mempraktikkan level tinggi dengan gerak tersebut. Oke, perhatikan. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Nah, itu level tinggi ya. Lihat kakinya cincit. Oke, level sedang. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Nah, itu level sedang, berdiri seperti biasa, dinamis ya. Sekarang level rendah. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Nah, itu adalah level rendah, ini setengah berdiri dan duduk. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Nah, ini duduk, jadi levelnya itu rendah semakin dekat dengan lantai. Sekarang saya akan mempraktikkan pola lantai. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Nah, itu adalah pola lantai hadap kanan kiri ya. Tu 2, 3, 4, ma 6, 7, 8. Nah, pola lantai juga bisa seperti itu. Hadap kanan kiri, hadap depan juga termasuk pola lantai. Nah, ini kalau kita bergerak di ruang sendiri namanya ruang pribadi. Kalau berpindah tempat ruang umum. Kalau volume gerak luas itu ruangannya luas. Kalau sedang lebih sedikit dan sempit itu lebih menyempit ke badan. Kalau level tinggi itu menjinjit, level atau melompat. Kalau level sedang itu berdiri seperti biasa, dinamis, bergerak dinamis seperti itu. Kalau level rendah itu lebih mendekati ke lantai seperti jongkok, duduk, merunduk, menggulung, itu level rendah. Nah, kalau pola lantai hadap juga termasuk pola lantai, hadap kiri kanan, hadap depan termasuk pola lantai. Nah, seperti itu. Itu adalah ruang gerak dalam tari. Jadi ada 3 tadi ya, ada volume gerak, ada level gerak, dan juga ada pola lantai. Nah, terima kasih. Nah, semua itu adalah termasuk ke dalam ruang dalam gerak tari ya. Jadi kita sudah hari ini sudah belajar tentang unsur ruang pada gerak tari. Ada yang pertama tadi ada apa? Ada volume gerak. Yang kedua ada level gerak. Yang ketiga ada pola lantai. Nah, kalau volume gerak
volume sedang, volume gerak sempit. Nah, yang kedua ada level. Nah, level ini adalah ada yang pertama level tinggi, level sedang, dan level rendah. Nah, kalau level tinggi berarti penari semakin menjauhi lantai, seperti menjinjit, melompat, itu level tinggi. Kalau level sedang, penari berdiri dan bergerak dinamis ke kanan dan ke kiri, itu hanya dengan posisi berdiri, itu namanya level sedang. Dan yang ketiga ada level rendah. Penari melakukan gerakan dengan semakin mendekati lantai, seperti merunduk, jongkok, berguling, itu termasuk ke dalam level rendah. Dan selanjutnya adalah pola lantai. Jadi penari membentuk pola atau bentuk di atas panggung. Bisa juga berhubungan dengan arah hadap penari, seperti hadap kanan, hadap kiri, atau hadap ke depan, berputar, melingkar. Nah, jadi seperti itu namanya pola lantai. Nah, jadi itu adalah unsur ruang dalam tari. Nah, kalian sudah paham kan unsur ruang dalam tari? Jadi ruang itu apa sih? Ya, ruang itu adalah ruangan atau ruang gerak yang ditimbulkan karena gerakan penari. Gerakan apa? Berdasarkan penari melakukan gerak, volume gerak, penari melakukan volume gerak dengan level lantai yang berbeda, volume gerak dengan volume yang berbeda, ada luas, sedang, sempit, dengan level tinggi, sedang, rendah, dengan pola lantai. Nah, tentu itu kan membentuk ruang. Nah, itu adalah ruang tari, ruang pada gerak tari. Jadi ruang pada gerak tari adalah ruangan yang tercipta atau terbentuk karena gerakan yang dilakukan oleh penari. Nah, itu adalah ruang pada gerak tari. Nah, sampai di sini sudah paham? Oke. Semoga kalian mendapat pengalaman belajar yang sangat menarik ya pada hari ini, belajar tentang unsur ruang pada gerak tari. Nah, tadi elemen dasar gerak tari kan ada 3, ada unsur ruang, waktu, dan tenaga. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang unsur waktu pada gerak tari. Selanjutnya akan belajar tentang unsur tenaga pada gerak tari. Jadi kalau unsur waktu sudah disinggung sedikit di modul itu nanti seperti apa. Jadi kalau nanti kita akan membawa gerakan ini berdasarkan ruang ini akan kita bawa ke dalam sebuah waktu. Jadi waktu akan kita susun waktu, temponya. Nah, itu adalah waktu dalam tari. Oke, terima kasih telah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga keselamatan, tetap memakai masker, tetap menjaga kebersihan, tetap makanan yang sehat, dan semoga kita selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah, sehingga kita bisa belajar dan terus belajar semakin bagus lagi, semakin baik lagi ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.